Ini kan mungkin dasar-dasar sudah ya, untuk spesies baru. Jadi tentang bukti-bukti evolusi itu ada 6. Pertama itu catatan fosil. Yang kedua perbandingan anatomi, perbandingan embriologi, perbandingan biokimia, dan sebaran geografi, terus domestikasi. Pertama ada catatan fosil. Fosil yang pertama adalah Archaeopteryx. Jadi kalau fosil aslinya itu Archaeopteryx mungkin sebesar burung merak ya. Jadi nggak terlalu besar-besar amat Archaeopteryx. Terus Archaeopteryx dan burung itu. Jadi terjadi miniaturization. Jadi Archaeopteryx awalnya itu ekornya itu bertulang belakang, terus kemudian mereduksi pada Archaeopteryx dari Dermatosaurus ke Archaeopteryx, terus pada burung modern itu ekornya tulang belakangnya mereduksi. Kemudian adanya gigi itu pada burung itu juga mereduksi, tidak ada gigi di dalam burung. Jadi ternyata yang menyebabkan tidak ada gigi pada burung adalah biar embriologinya tidak lama, karena embriologi pembentukan gigi itu cukup lama bagi suatu organisme. Jadi kalau burung mereduksi, kalau dia itu burung itu tumbuh gigi, dia memerlukan waktu lebih dari 3 minggu untuk bisa menetas dan memerlukan kalsium karbonat yang lebih banyak. Jadi prinsip evolusinya adalah melakukan efisiensi fungsi tubuh. Konstruksi ini yang paling terkenal, jadi Hyracotherium 50 juta tahun yang lalu, Mesohippus, Hipparion, Pliohippus, sama yang sekarang jadi Equus. Itu dari kecil ke besar. Terus ada perbandingan anatomi, ini biasa muncul di teori evolusi manapun. Jadi humerus, radius, ulna itu di burung, di kadal, di kelinci, katak, dan ikan itu juga ada. Humerus yang warna kuning, ulna yang gimana ini bedakan? Itu ada keterangan ya, humerus, radius, ulna. Ulna yang agak oranye, terus yang radius anggap aja yang warna merah. Terus ada filogenetik dari Homo ya, saya nggak bilang yang manusia, Homo sapien. Ini melalui pendekatan yang strukturnya adalah paling mirip. Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, terus dari situ muncul manusia. Terus Homo neanderthalensis itu di Eropa, di Jerman, Heidelberg juga di Jerman. Terus Homo sapien muncul dari Afrika. Ini Homo habilis, terus Homo erectus. Jadi bentuk tempurung kepalanya bentuknya lain.
Ini Homo habilis dan Homo erectus. Nah, sekarang Homo neanderthalensis dan Homo sapiens. Biasanya itu organisme itu semakin besar tempurung otak itu semakin cerdas. Homo sapiens itu 1350 cc volume otaknya. Homo neanderthalensis lebih besar. Harusnya dia lebih cerdas. Terus secara fisik juga neanderthalensis lebih kuat. Terus biasanya hewan cerdas itu perbandingan tulang wajah dan tulang tempurungnya 1:1. Kalau salah satu lebih besar itu tidak cerdas. Kalau tempurung otaknya lebih besar, namanya hydrocephalus. Kalau tulang wajahnya lebih besar, ya, contohnya kayak kerbau, tempurung otaknya kecil, tulang wajahnya besar. Ini punya otak tempurung yang memanjang, ini lebih bundar. Pertanyaan saya, kenapa Homo neanderthalensis punah sedangkan Homo sapiens tidak? Homo neanderthalensis lebih kuat, lebih besar, lebih apa, tulang tempurung otaknya lebih besar, jadi lebih mendekati 1:1, terus pasti dia cerdas. Dan ketika akhirnya punah, kita kira-kira apa yang dia lakukan? Kalau kalian merasa akan punah, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Halo, halo. 122 anak itu. Ada yang bisa jawab? Permisi Pak Nia. Ya, silakan. Saya Disira Ibrahim dari kelas A, izin mencoba menjawab. Kalau yang tadi pertanyaan Bapak pertama itu kan kenapa kalau punah duluan ya Pak daripada yang Homo sapiens. Kalau saya pribadi lihat dari segi anatomi ini kan dilihat mereka lebih besar ya. Rata-rata secara fisiknya tuh ada kondisinya besar. Maka dari sini tuh kebutuhan mereka dalam energi itu lebih besar sehingga harus perlu lebih banyak mengatur. Dan sedangkan bisa jadi dalam kondisi di area mereka itu tuh sumber dayanya kan terbatas. Jadi mereka tuh kondisinya lebih banyak membutuhkan sehingga di sini mulai banyak terjadi kekurangan dari sumber daya. Jadi disinilah terjadinya kepunahan kalau menurut saya. Dan pertanyaan kedua Bapak itu tuh kalau misalkan mau punah apa yang mereka lakukan ya Pak biar tidak punah ya Pak, atau solusinya ya Pak kalau nggak salah pertanyaan kedua. Kalau saya pribadi mikirnya tuh mereka mencari spesies yang nggak tahu ya, ini lebih ke genus yang sama tapi ini lebih yang lebih bertahan hidup dalam arti ini mungkin kawin dengan yang Homo sapiens sehingga jadi keturunannya itu walaupun hibrid tapi setidaknya mereka punya gen dari sapiens yang bisa lebih bertahan Pak. Kalau dari saya pribadi itu pemikiran saya Pak. Ya. Waduh, gawat kalau dirimu itu terdampar di Afrika terus dirimu mau punah itu. Kamu mengawini orang Afrika supaya ada klan Yudhistira Ibrahim misalnya. Ya, jawabannya benar sekali. Jadi pertama mereka memang besar, tetapi mereka butuh makan lebih banyak. Sedangkan mereka itu tinggal di daerah yang dingin itu, Heidelberg. Terus mereka tidak begitu tahan panas. Kita tahu bahwa kalau di daerah dingin itu, apalagi bersalju kayak di Ukraina sekarang, cari makanan sulit itu. Jadi mereka nggak bisa bertahan hidup. Terus apa namanya? Ya untuk reproduksi mereka juga males kan dingin-dingin kalau buka baju. Kalau yang Homo sapiens kan dia tahan panas, menyebar di mana-mana terus bisa. Kalau ya akhirnya
Homo neanderthalensis memang mengawini Homo sapiens yang terdekat itu di daerah Eropa. Jadi kalau Homo sapiens atau manusia yang rambutnya merah marun asli bukan dicat itu masih ada keturunan neanderthalensis. Mungkin untuk bisa jadi petarung atau pegulat menangan karena ada genetik barbar atau otot yang kuat dari genetik orang tuanya. Oke, lanjut. Jadi pada primata itu ada beberapa jenis, ada yang pemakan daun, ada pemakan gam. Gam itu seperti apa ya? Gam itu bukan permen karet ya, sejenis getah dari tanaman. Jadi kalau pemakan daun itu ususnya lebih panjang karena membutuhkan ekstra pemrosesan sebelum sampai bisa diserap oleh tubuh. Sedangkan pemakan insek itu ususnya lebih simple, terus giginya ada tajam-tajamnya. Sedangkan kalau pemakan buah itu sama, ususnya lebih panjang, tapi lebih homogen ya. Terus giginya lebih rata miripnya manusia. Jadi kalau kalian tipe giginya gimana itu, jadi makanannya disesuaikan. Kalau gigi saya lubang-lubang itu, ya mungkin kalah sama monyet yang nggak pernah sikat gigi, giginya utuh. Kalau giginya lubang-lubang, saya jadi pemakan apa, Pak? Pemakan apa Yudhistira kalau gigimu lubang-lubang terus banyak yang itu patah? Makanan yang lunak, Pak. Kalau saya mikirnya. Gitu ya? Susah dari makanan yang lunak. Ya, kalau giginya lubang-lubang terus susah makan, apalagi tinggal gusi aja, kamu jadi penjual bubur ayam aja, jadi bisa hidup. Oke, ada beberapa hewan yang mempunyai struktur yang berbeda. Jadi kalau organ itu tidak digunakan, itu akan mereduksi. Contohnya adalah kantung mata pada salamander gua yang buta. Jadi kalau di dalam gua itu gelap, dia tidak perlu makan mata, maka mata tidak akan mereduksi. Terus tubuh hewan yang ada di dalam gua biasanya warnanya cerah, putih-putih itu. Karena tidak pernah kena cahaya matahari. Cahaya matahari memicu hormon melanofor untuk bisa menghitamkan kulit atau tubuh. Jadi kalau tidak pernah, maka warnanya cenderung putih. Termasuk kecoa-kecoa yang di dalam gua itu seperti itu. Kalau kamu pernah patah tulang terus tanganmu digip 3 bulan atau berapa, tanganmu yang digip itu akan lebih kecil daripada tangan yang satunya. Maka sering berolahraga loh, jadi semua organ itu sering dipakai. Jadi biar tidak mereduksi. Embrio paus juga punya kaki belakang, jadi masih ada sisa-sisa dari mamalia. Termasuk pada ular piton itu juga masih punya sisa-sisa tulang belakang. Terus kalau pada piton itu mungkin bentuknya seperti kayak duri yang menonjol di
tubuh bagian dekat anus. Perbandingan fisiologi, perbandingan asam amino. Jadi bisa dilihat bahwa mamalia itu berbeda dengan yang lain. Kemudian burung dan reptil itu masih lebih dekat. Sedangkan yang paling jauh itu hubungannya adalah insekta dan vertebrata. Ikan dan vertebrata darat itu berpisahnya itu sekitar 400 juta tahun yang lalu, berdasarkan perhitungan asam amino per 100 residu dalam CO1, sitokrom C oksidasi. Jadi bisa dilihat mereka berpisahnya itu. Termasuk spesies-spesies baru bisa dilihat time divergence-nya dari tiap-tiap spesies yang berkerabat. Ya kalau mau iseng download data di NCBI terus membuat analisa. Yang menarik adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu bisa menjadi laboratorium malam yang bisa kita pelajari dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi misalnya garis Wallace. Jadi orang kan tidak mengira bahwa antara Kalimantan dan Sulawesi terpisah hanya beberapa mungkin beberapa ratus kilometer, tapi perbedaan jenis faunanya itu sangat mencolok, sangat berbeda sekali, dua tipe. Itu baru disadari oleh Alfred Wallace. Kita yang di Indonesia tidak menyadari. Apakah orang Indonesia itu tidak mempunyai ilmu taksonomi, tidak bisa memperhatikan detail perbedaan antar spesies dari dulu sampai sekarang? Dulu kalaupun ada itu Wallace sama orang Indonesia itu duluan mana menciptakan ilmu tentang taksonomi? Ada yang bisa jawab? Masa orang Indonesia kan selalu nggak mau kalah, apalagi orang Madura itu nggak mau kalah dengan orang dari negeri manapun. Ada yang bisa jawab? Ini tentang taksonomi atau tentang identifikasi spesies secara evolusi itu duluan orang Indonesia dulu apa Alfredus Wallace dulu? Duluan Linnaeus, Pak. Linnaeus sama orang Indonesia duluan mana untuk menemukan? Ada yang bisa jawab? Ya wis, nggak bisa jawab nggak apa-apa lah. Nanti tak keluarkan di kuis. Jadi kalau Indonesia misalnya di sini ada Pulau Sumatera, terus di sini lainnya ada pulau kecil-kecil. Di pulau-pulau kecil-kecil ini biasanya hewan-hewannya kan tidak tergabung dengan manapun. Jadi kalau evolusi itu terjadi spesiasi peripatrik namanya. Ada pulau utama, terus ada pulau lainnya itu pulau evolusi peripatrik.
Jadi kalau yang misalnya tinggal di daerah Jember itu evolusi peripatriknya itu Pulau Nusa Barong dan Jawa Timur itu. Jawa Timur banyak hewan dengan banyak variasinya, tetapi Nusa Barong punya lebih sedikit. Tapi Nusa Barong tidak diganggu, sedangkan Jawa Timur banyak diganggu manusia. Kira-kira lebih survive mana? Itu menarik untuk dikaji hubungannya. Terus karena Indonesia itu ada daerah Australia dan Sundaland, itu banyakkan spesies menyebar dari timur ke barat, sedangkan dari yang Sundaland dari barat ke timur. Jadi yang di tengah Balasi itu perpaduan, mungkin juga ada introduksi dan sebagainya, bisa kita lihat. Kalau mana yang introduksi itu secara genetik masih bisa dilihat, masih berkerabat dekat, tidak ada evolusi. Tapi kalau sudah time divergennya berbeda, maka dia sudah lama menyebarnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, demi topik mata kuliah ini saya bikin buku sampai evolusi mamalia. Jadi ada pertama kita komentari gambar aja. Kalau suruh baca kalian pasti males. Ini ada pernyataan beberapa tokoh evolusioner. Jadi Lamarck, Darwin, Haebel, neolamarxisme. Kalau Lamarck tidak berdasarkan keturunan, tapi dia ngakui kebertahapan. Tapi Lamarck itu tidak mengakui spesiasi populasi, tidak mengakui seleksi alam. Jadi biasanya Lamarck dan Darwin itu dijadikan contoh model untuk mengomentari atau membuat teori tentang evolusi. Tapi ada neolamarxisme mengakui tentang keturunan itu juga berpengaruh kepada evolusi. Terus ada Huxley, De Vries, Morgan, yaitu teori-teori tentang evolusi. Jadi common ancestral itu kemudian berdasarkan evolusi perkembangan tubuh, itu dia menjadi spesies yang berbeda dan beberapa kelompok grup. Sebagian besar spesies dari arthropoda itu sebagian punah karena tidak mengikuti atau tidak suitable dengan perkembangan zaman. Hanya yang bisa adaptasi aja yang masih bisa survive. Pada awal mamalia itu
tulangnya adalah seperti ini, squamosal, jaw joint seperti ini, terus dentari di maksil, mandibulanya. Sedangkan pada non mamalia itu ada tulang squamosal, kuadrat, joint jaw, artikular, angular, dentari. Itu tulangnya lebih kompleks. Biasanya ini dari kelompoknya reptil itu. Tulang kepalanya lebih keras. Ini Archaeopteryx. Ini kemarin yang gambar kita bahas, jadi zaman Cretaceous. Ini lebih detail lagi. Cretaceous, Jurassic, Triassic, Permian, zaman karbon. Nanti saya tanya di ujian. Nah, di Jogja itu ada tanah di masa lampau yang jatuh ke dalam gua, terus tanamannya masih bisa hidup sampai sekarang. Di daerahnya Gua Pindul. Jadi mamalia itu ini banyak kelasnya, banyak subkelasnya. Jadi ada Alloteria, Trichoteria, Tribosphenida. Ini tidak diajarkan di ilmu taksonomi. Terus ada Australopithecida. Nah, ini biasanya kita mempelajari monotremata itu dari yang masih tersisa dari mewakili mamalia yang paling primitif, terus placentalia dan metatheria. Placentalia itu ya contohnya manusia, terus metatheria itu dari golongannya marsupialia. Sedangkan yang lainnya saya rasa sudah punah. Jadi kita dulu mamalia punya banyak saudara. Ini kalau di marsupialia sendiri banyak yang sudah punah. Yang sudah punah itu adalah Cocopelia, Stagnodontide, Pelidiodontide, terus yang masih ada di Didelphide, Caenorhabdiidae. Ya, ini mirip-mirip taksonomi tapi enggak akan saya keluarkan. Evolusi reptil milik mamalia. Ichthyostega ini lumayan terkenal di museumnya di Naturalis History London. Ini juga ada simulasi kerangkanya. Ichthyostega. Jadi reptil mirip mamalia. Jadi tugasnya pada ahli evolusi itu, jadi ketika menemukan fosil terus direka, digambar ulang,
Termasuk kalau ada bagian yang tidak kelihatan atau tidak ditemukan, itu direkonstruksi. Setelah direkonstruksi itu digambarkan ulang itu kalau dia hidup dan punya kulit itu kira-kira seperti apa. Jadi evolusi itu separuh teori, separuh itu bukti, separuh itu fiksi. Ya karena misalnya gambar seperti ini kan dia ada versi siapa, ada versi siapa. Maaf gambarnya kurang jelas. Ini adalah amniota awal dari amniota westodiana, terus kemudian Dimnoscelis, terus sisinya dari satu Protorotiris. Pleikosauria radiasi sinapsid basal. Sinapsid tahu nggak sinapsid? Hewan dengan jenis tulang tempurungnya sinapsid. Radiasi, artinya sinapsid ini jenis-jenisnya menyebar menjadi beberapa spesies dengan cirinya adalah fenestra temporal yang melekat secara primitif, occipital melebar, fenestra post-temporal tereduksi, tulang post-parietal tunggal berada di tengah, septomaxilla dengan dasar lebar. Kalian sulit membayangkannya. Saya bikin buku ini aja stres. Bedakan satu dengan yang lain. Ini dari buku Camp 2005, jadi filogenetik dari famili Plecosaurus. Mungkin kalau kita nemu hewan seperti ini di tempat kita, wah, fosil buaya aneh itu, terus nanti muncul di koran dengan tulisan yang aneh-aneh. Jadi fosil itu ditemukan di banyak benua atau benua kecil itu. Kalau kepulauan Indonesia yang muncul terakhiran itu sangat jarang sekali ditemukan fosil. Kalau fosil di Indonesia itu hanya sampai daerah paling timur itu, kalau di Jawa paling timur itu Tulungagung sama Mojokerto. Lebih timur lagi ke Mojokerto, Sidoarjo itu dulu daerahnya pantai. Jadi tidak ditemukan fosil. Apa buktinya? Ketika lumpur lapindo keluar itu, yang keluar adalah fosil-fosil kerang-kerangan. Jadi kalau kita melihat itu sebagai satu yang positif, kita kan nggak harus menggali 2 meter, 2000 meter di bawah dari kita, terus dikeluarkan. Harusnya kita senang itu nemu fosil kerang-kerangan, fosil cangkang. Jadi kalau kita melihat yang di pantai itu ulirnya itu ke kanan, terus yang dari lapindo itu ulirnya ke kiri. Berarti masih bisa di dating karbon atau diambil DNA yang tersisa pakai ancient DNA. Jadi kayak waktu kita lihat menganalisis DNA dari mumi. Plecosaurus kaset.
seperti ini. Tapi barangnya itu nggak ada di Indonesia, nggak ada di museum. Jadi kalau mau mempelajari ya kita keluar negeri dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya bukunya ini monoton dan tidak menarik, jadi kalian dilarang beli. Permisi Pak Nia. Ya. Saya Disra Ibrahim dari kelas saya izin bertanya Pak. Ini yang materi pertama Pak, yang tadi evolusi, contohnya itu yang kuda Pak, yang jadi ekos tadi itu kalau nggak salah. Ya. Itu Kenapa? kan kalau dilihat dari yang awal yang prasejarah yang awal itu kan dia ukurannya kecil ya Pak, dan kalau dibandingkan besar itu kan lebih besar ya Pak kalau dilihat. Nah itu kalau kita hubungkan dengan teori yang dari beberapa pengemuka seperti teori Darwin, teori Lamarck, ada neo-Lamarck itu, kalau dilihat itu apakah itu ada semacam pencampuran dari beberapa teori ataukah itu memang hanya salah satu ya Pak? Kayak mungkin itu cuma ngambil dari teorinya Lamarck, karena kan boleh itu kayak mulai terjadi perbesaran ya Pak, kayak bukan seleksi gitu. Sedangkan kalau di teori Darwin itu ada seleksi itu, atau apakah ini kayak semacam percampuran teori ya Pak kalau kita mau interpretasi ya Pak, dari bukti fosil ini? Oke, jadi waktu di Museum Naturalis History di London itu saya pernah bertanya kepada kuratornya di sana. Ini teorinya benar lah gitu. Karena bagi saya jangan-jangan itu yang kecil ini dan sebagainya itu adalah spesies yang berbeda. Terus kamu bilang itu adalah satu keturunan yang bisa itu, yang nyambung. Terus apa jawabannya dia itu? Pertama itu bukti secara fisiologis itu. Jadi perkembangan dari kaki itu. Jadi dari tungkai kakinya itu, kukunya itu berkembang. Jadi yang tengah itu menjadi kaki kuda yang apa sih itu namanya? Yang untuk menjejak itu. Terus bisa dikasih tapal kuda itu yang untuk berjalan. Dan itu juga ada bukti analisis genetik bahwa itu memang dari satu atau keturunan yang sama atau aliran DNA yang sama. Tapi itu nggak pernah diekspos. Terus yang kedua itu pakai teori adaptasi itu. Jadi pada dasarnya ketika mamalia di zaman dinosaurus itu dulu asalnya dari hewan seperti tikus itu. Jadi dia berkembang menjadi lebih besar ketika dinosaurus dan organisme yang besar lainnya, predator nggak ada, baru mamalia itu berkembang, termasuk Mesohippus ini dan jadi equus itu katanya gitu. Jadi bukti fisiologis, perkembangan tulang kakinya, terus data genetik, terus teori tentang predatornya menghilang sementara lingkungan mendukung. Apa yang mendukung kuda itu berevolusi menjadi lebih baik? Jadi ketika terjadi global warming, dulu kan manusia itu tinggal secara arboreal itu di pohon. Buktinya adalah manusia sama dengan kera, jadi dikasih mata yang stereo itu, jadi bisa memperhitungkan jarak. Karena untuk tinggal di arboreal itu jarak itu berpindah dengan satu dengan yang lainnya perlu ketepatan tinggi. Nah, ketika nggak tahu dulu belum ada penebangan hutan. Hutan itu semakin menyusut diganti dengan padang rumput itu. Kan akhirnya manusia turun dan berjalan dengan tegak gitu. Nah, ketika banyak padang rumput artinya tidak didominasi oleh tumbuhan tinggi, maka kuda itu bisa mencari makan dengan baik. Jadi dia mendapatkan sumber makanan yang lebih banyak, terus dia bisa berkembang biak dan
mengalami gigantisme, jadi menjadi lebih besar. Ada teori bahwa kalau tinggal di pulau kecil itu organismenya jadi ukurannya kecil karena populasinya padat, terus jumlah makanan terbatas. Jadi kuda di Sumba itu ukurannya lebih kecil daripada kuda di Eropa atau kuda di Australia. Kalau di benua besar, dia ukurannya juga lebih besar. Tapi kita nggak kalah itu. Jadi kuda di Eropa dikawinkan dengan kuda lokal, jadi kuda kita bisa lebih besar, terus masih punya kemampuan adaptasi dari induknya. Terus terkait dengan kebutuhan makanan, berarti ada intervensi manusia untuk menyediakan rumput untuk kuda atau makanan untuk kuda. Dalam piramida makanan di manusia kadang-kadang itu di dunia modern itu kadang-kadang tidak begitu adil. Misalnya Eropa itu datarannya kecil, tapi dia tinggal di tempat yang dingin. Dia senangnya makan daging sapi itu, Pak. Kalau dia makan daging sapi, harusnya kan dia memelihara sapi itu sendiri. Tapi dia mengimpor sapi itu dari Afrika. Bayangkan, untuk bisa membesarkan satu ekor sapi itu butuh berapa tanah lapangan itu. Kasarannya kalau kita itu acuannya lapangan sepak bola itu. Kan butuh banyak sekali. Sementara kalau di Afrika kan matahari bersinar sepanjang tahun, jadi bisa untuk ngasih makan sapi sebenarnya. Terus kemudian sapi itu dipotong terus diekspor ke Eropa. Berarti di situ sebenarnya ada eksploitasi sumber daya Afrika yang dibawa oleh ke Eropa. Coba kalau Eropa itu suruh memelihara sapi yang begitu banyak itu, pasti mereka akan kekurangan rumput sampai rumputnya itu kalau itu dibuat rumput kering yang dicampur dengan tertentu terus dikasih makan kan gitu. Dan Eropa memelihara sapinya bukan untuk dikonsumsi tapi melihara sapinya hanya untuk susu aja. Kalau dia harus menyembelih untuk makan sapinya butuh sapi yang lebih banyak. Padahal untuk membesarkan sapi itu butuh effort yang lebih tinggi. Jadi sapinya di sana hanya untuk keju ya, dan susu. Gitu Mas. Ada pertanyaan lagi? Saya mau izin bertanya Pak, apakah saya terdengar? Ya. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau seperti di museum-museum itu replikanya itu sebagian ilmiah, sebagian ada yang fiksi. Apa ada aturan tertentu untuk berapa persen maksimal fiksi dari replika yang dibuat gitu Pak? Terima kasih. Tidak ada aturan resmi ya. Jadi di dunia ilmu pengetahuan terutama di daerah Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika itu biasanya mereka mengadu ide mereka, terus kemudian mereka itu di forum ilmiah itu. Jadi ketika mereka menemukan teori, terus kemudian didukung untuk bukti-bukti yang kuat, dan penemuannya itu biasanya harus di beberapa tempat. Terus kemudian penemuan yang baik itu, jadi misalnya ada orang menemukan fosil di Afrika gitu ya, di Afrika. Fosil Homo erectus itu. Kan dia nggak bisa, fiksinya itu lebih dari 50% itu. Tapi dia harus membuat komparatif anatomi. Jadi ketika dia ngomong di Afrika, oh ini ternyata spesies baru itu atau berbeda.
bahwa ini bukan kera itu. Dia datang ke Inggris, jadi menyelamatkan dulu yang fosil dari Afrika, disimpan. Terus habis itu dia pergi ke Inggris, pergi ke Amerika untuk mengamati, dan di museum-museum lain yang ada di dunia, termasuk di museum di Indonesia untuk melihat Pithecanthropus erectus. Ketika dia itu bisa memperbandingkan dengan banyak itu, jadi semakin banyak itu semakin valid itu. Sama kalau kita penelitian itu, datanya cuma dari Malang aja, terus ada temenmu datanya Jawa Timur, terus ada temenmu lagi itu datanya Indonesia itu. Jadi yang lebih dipercaya kan yang data dari seluruh Indonesia, jadi lebih valid. Ya, dari sebagian besar itu fiksinya nggak lebih dari 50%. Tapi data yang ditemukan itu semakin banyak, itu semakin baik. Artinya forum ilmiah dalam satu organisasi keilmuan, atau dalam hal ini ilmu evolusi, itu ikut menentukan keabsahan atau suatu kevalidan suatu data. Dan ketika itu dari penemuan, dari riset menjadi teori, itu akan diuji oleh peneliti-peneliti selanjutnya untuk menguji teori itu. Apakah nanti ada teori baru atau tidak. Kira-kira begitu. Jadi kalau dirimu itu bisa bergabung dengan satu forum ilmiah di level dunia, itu teorimu atau referensi terhadap keilmuanmu itu akan bertambah. Pasti akan diikuti oleh peneliti-peneliti lain di seluruh dunia. Nah, kondisi itu sekarang itu di dunia modern sekarang dinamakan dengan sitasi. Jadi kalau kamu membuat jurnal, itu akan disitasi apa enggak, jadi menarik atau enggak, terus kebenaran itu kan jadi relatif, akan diikuti oleh peneliti lain menjadi satu sitasi atau referensi. Nah, banyak sedikitnya orang yang mensitasi atau mereferensi itu namanya H-index dari publikasi kita. Semakin tinggi H-index seseorang, berarti semakin ahli dia itu di dalam ilmu tersebut dan menjadi panutan. Jadi mengapa sekarang trennya itu seperti itu. Jadi Scopus, terus ada H-index Scopus, ada H-index Google Scholar. Kalau Google Scholar itu biasanya mengacu yang dalam negeri dan luar negeri. Tapi kalau Scopus hanya mengacu yang internasional dan kuartil itu. Jadi bukan hanya ilmu evolusi aja, semua ilmu itu didukung oleh satu forum ilmiah. Dan forum ilmiah itu biasanya dari para pemilik jurnal-jurnal yang berkualitas. Karena kalau kamu punya jurnal itu lama-lama kan milih itu. Langsung didelok ini orang acak-acak buat jurnal itu. Oh, ini isinya orang Brawijaya tok, ini S1 semua itu. Tapi kalau kamu bikin jurnal, satu ada orang Amerika, ada orang Inggris, ada orang Indonesianya. Baru orang itu mau baca jerone itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya sudah kacau, ya langsung di-reject. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bagus, ini ada orang Inggrisnya, bahasa Inggrisnya bagus, berarti kan ini benar-benar bekerja sama. Maka itu bisa masuk ke jurnal-jurnal yang berkualitas. Ya. Apa ada peneliti yang bikin teori evolusi tidak laku? Banyak. Jadi ada beberapa, dulu kan belum ada kamera yang baik, itu belum ada itu. Jadi para seniman
gambar itu ikut menggambar evolusi, terus ngide gitu. Jadi kadang-kadang membuat hewan yang tidak ada. Jadi hoak-hoak di zaman dulu juga ada. Terus dituruti itu. Dan itu mereka akan hilang dengan sendirinya ketika teori mereka itu salah terus tidak sesuai. Terus ilmu seseorang itu dilihat dari berapa lama dia itu mempelajari ilmu tersebut. Jadi misalnya ada ilmuwan senior kayak Pak Sutiman itu ya. Terus bisa nggak kamu mengalahkan itu? Ya nggak bisa karena Pak Sutiman sudah memulai dari 40 tahun yang lalu. Gitu. Kalau mau bertanding dengan Pak Sutiman itu jangan overall gitu. Jadi di bidang tertentu aja. Misalnya Pak Sutiman ahli molekuler sama nanoteknologi gitu ya. Dia bisa menganalisis evolusi secara molekuler dan molekuler dan nano aja. Tapi Pak Sutiman punya kelemahan, misalnya dia tidak pintar mengamati tentang morfologi. Ya kamu buktikan kamu bisa lebih baik di morfologi dibandingkan dengan penelitiannya Pak Sutiman. Nah, caranya gitu. Jadi melawan atau memukul di titik tertentu jika seseorang itu yang lemah. Gitu. Misalnya kalian bertanding untuk meneliti hal yang sama terus mau masuk ke jurnal internasional. Apakah itu terjadi di dunia riset? Ya itu terjadi. Jadi misalnya contohnya sekarang itu saya bertanding dengan orang LIPI itu. Ada spesies namanya Tetralepis itu. Tetralepis itu hanya ada satu-satunya di dunia itu dari TNBTS, Bromo Tengger Semeru. Di tempat lain di seluruh dunia nggak ada. Nah, ular ini kita cepet-cepetan. Misalnya BRIN sana sudah punya spesiesnya gitu ya. Kita belum. Terus saya nyuruh anak buah, kepala desa dan sebagainya untuk mendapatkan ular itu. Akhirnya saya ular itu dapat. Saya punya foto kondisi hidup itu. Terus saya punya data DNA itu. Kalau di sana yang di BRIN itu dia kan dapat spesies itu lama. Nah, kita mau adu jurnal, dia bisa memakai morfologi saja. Tapi kalau saya ada foto hidup, ada data DNA. Nah, itu berarti kalau di jurnal bisa diperkirakan siapa yang bisa menang. Mungkin dua-duanya bisa mempublikasi dengan yang sama. Satunya di jurnal evolusi, kalau saya ada molekulernya, bisa di jurnal molekuler. Bisa. Jadi pengetahuan itu saling melengkapi. Begitu juga di dunia evolusi. Ya. Ada lagi? Cuma bedanya di tempat kita itu, misalnya evolusi itu ya kayak museum kuno itu, kayak benda-benda mati aja. Kalau di Eropa itu dibuat kayak suatu pameran gitu. Jadi misalnya ada fosil arthropoda mamalia itu dibuat misalnya seperti museum di Jatim Park itu dibuat. Tetapi sangat dinamis. Dalam 1 tahun itu ada temanya apa. Jadi apa sih yang baru, what the news gitu. Bisa ditata. Jadi bisa hidup. Jadi orang itu pergi ke museum dapat pengetahuan baru, terus lihat sesuatu, terus dipadukan dengan mungkin ada pagelaran apa. Terus
pakai tematik gitu. Jadi kalau tentang fosil apa, misalnya fosil hewan air itu ya, nanti ya fosilnya ikan-ikan itu di situ. Terus nanti ada seminarnya mengundang para ahli ikan dari seluruh dunia itu. Jadi menarik. Ketika ada ahli ikan dari seluruh dunia, kalian yang penelitian ikan kan pasti akan datang untuk bertemu itu, atau mencari pembimbing itu. Bisa seperti itu. Jadi ilmunya berkembang. Ya, di tempat kita itu misalnya, ada ahli ikan di LIPI itu. Kita pergi ke Cibinong aja males itu. Oh iya, cuma ngeliatin, browsing, stalking apa itu. Ya, kita nggak pernah. Ngemail kadang-kadang kalau kita bukan siapa-siapa nggak dibales, itu kadang orang Indonesia seperti itu. Kalau luar negeri kan selalu menghargai. Kalau nggak dia membales, dia nyuruh muridnya senior untuk ngurusi orang yang tanya-tanya seperti itu. Oke, terakhir ada yang mau tanya lagi? Pak, evolusi itu apa menjanjikan kalau saya jadi ahli evolusi? Bisa dapat duit banyak apa enggak? Ya kalau duit banyak relatif. Kalau kamu ahli evolusi, ahli fosil itu bisa didanai bandar dari Amerika, dapatkan dan fosil Pithecanthropus kamu cari-cari di Lembah Bengawan Solo. Bisa, satu fosil 1 miliar bisa. Tapi apakah seperti itu? Kita langsung mikir nasionalisme saja. Kalau di Indonesia nggak ada ahli fosil, terus mau apa? Datangkan dari Amerika. Dari hampir 300 juta orang di Indonesia, nggak ada ahli fosil. Misalnya satu family aja, satu itu nggak bisa. Atau misalnya kalian ahli tumbuhan itu. Terus karbohidrat itu kan sumbernya pertama dari beras, dari jagung, dari gandum. Terus perusahaan Jepang ingin cari ahli sagu, ada enggak? Enggak ada ahli sagu. Yang ada cuma orang ngaku-ngaku pernah penelitian sagu, jadi ahli sagu. Karena Indonesia modelnya selalu ikut-ikutan, trennya apa itu. Trennya porang, ikut Borodi semua, penelitian porang, buat glukomanan dan sebagainya. Bentar ya. Ya, mohon maaf ada telepon. Silakan telepon.
Ada pertanyaan terakhir?